Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami terima dalam pikiran dan hati kami, supaya kami boleh semakin hari mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami boleh serupa dan segambar dengan Tuhan yang itu adalah kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mendengar firman dan boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, kita akan baca ayat 1 sampai 4. Nanti akan kita tambah sesuai dengan perjalanan dari pemberitaan firman Tuhan ini tentang kebenaran Allah. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, kita melihat firman Tuhan ini dalam Roma pasal 2 ini tentang kebenaran Allah dan kemahaagungannya, di mana dikatakan dalam ayat yang pertama yang kita lihat dan kita baca tadi adalah pertimbangan tentang kebenaran manusia. Jadi kebenaran manusia itu sebenarnya jauh sekali dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Karena kebenaran manusia itu merupakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang kita dapat berdiri di hadapan Allah, oleh karena kita yang memiliki dosa itu. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa bahaya tentang menghakimi orang lain, karena yang kita hakimi kita sendiri dalam kondisi yang sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajak kepada kita bahwa hendaknya menghakimi itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Dan firman Tuhan ini bisa diperdebatkan di hadapan umum, dan orang yang rohani akan mengamini firman Tuhan ini, dan karena mereka mengerti bahwa kita tidak memiliki hak untuk menghakimi, tetapi orang-orang yang berpandangan sekuler akan menentang hal ini, karena merasa kalau begitu kita tidak perlu dong memiliki hakim, kan kita tidak perlu memiliki jaksa, dan kita tidak perlu memiliki pengadilan. Dan saudaraku sekalian, ini sangat berbeda pandangannya, karena yang satu firman Tuhan ini mengatakan secara umum manusia itu tidak ada yang benar. Secara umum manusia itu berdosa, makanya manusia itu tidak bisa menghakimi satu sama lain, karena sama-sama berdosa. Jadi orang berdosa menghakimi orang berdosa mana yang benar? Tidak ada yang benar. Tetapi kalau lembaga kepemerintahan itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Makanya ada bangsa-bangsa, ya, bangsa apa saja di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia yang terdiri dari lebih 700 suku. Luar biasa saudara Indonesia, 700 suku. Yang terbesar ya kelihatan di Jawa, ya, Dayak mungkin. Tapi kalau dipecah-pecah lagi, itu banyak banget. Apalagi di Papua itu ada suku yang cuma jumlahnya 1000 orang, itu satu suku. Ada yang suku kemudian 500 orang, itu satu suku. Dan bahasanya juga berbeda, ya. Dan ini luar biasa Indonesia ini. Memiliki bahasa suku diperkirakan ada yang bilang 1500, ada yang bilang lebih dari 1500 bahasa suku. Jadi luar biasa ya. Nah, bagaimana menghakimi itu? Nah, maksud Tuhan memiliki hakim-hakim di bumi melalui bangsa-bangsa itu salah satu untuk mengendalikan salah satu dosa ini. Karena manusia kalau tidak ada undang-undangnya, baik itu undang-undang adat maupun undang-undang formal, itu akan berbahaya bagi manusia. Masing-masing suku itu punya hukum-hukum adat sendiri, ya. Dan itu memang di hadapan Tuhan itu sah, ya, karena suku-suku juga yang Tuhan buat, yang menciptakan. Dan yang dimaksud ini adalah hukum negara itu memang untuk mengatur satu bangsa supaya bangsa itu bisa terkendali secara hukum, bisa mentaati satu sama lain. Dan andai kata misalkan Indonesia ini tidak memiliki hukum, wah kayak apa
pemerintahan Indonesia ini. Orang akan melakukan semaunya saja, sedangkan ada hukum aja, manusia itu masih berpikir tentang kalau ada istilah kalau bisa dipersulit, mengapa tidak? Atau ada hukum yang mengatakan kalau mudah, mengapa nggak bisa dipersulit? Jadi aneh ya. Ada yang mengatakan hukum itu adalah untuk dilanggar. Jadi ada hukum itu maksudnya untuk dilanggar supaya kita tahu ya untuk langgar. Dan itu prakteknya di Jakarta, misalkan hukum lalu lintas, saya sering melanggar hukum lalu lintas, sering gitu. Mengapa begitu? Karena kalau di Jakarta itu lampu kuning itu sebenarnya baru persiapan, tapi kalau lampu kuning di Jakarta itu sudah jalan. Ya, padahal jalan di tengah itu baru lampu hijau. Kalau saya lihat ya, di konten orang-orang Jepang itu akan berbaris benar. Kalau nggak hijau tidak akan menyeberang. Walaupun kiri kanannya sudah nggak ada mobil, sudah ada kendaraan lewat, dia akan tetap seperti itu udah sampai warnanya hijau baru menyeberang. Tapi kalau di Indonesia terlalu lama dan itu saya seringkali melanggar yang seperti itu. Kalau pagi-pagi lampunya masih kuning, saya bilang ada polisi nggak? Oh nggak ada. Aduh. Kalau nggak begitu, yang belakang juga begitu, tin, suruh kita melanggar. Akhirnya, udah kalau dulu sebelum trotoar nggak jelas antara jalan sama trotoar, sering lagi melanggar. Karena kalau sudah kepepet, yang belakang nggak mau terima, tin, supaya yang sini naik. Ya. Begitu naik di trotoar, wah semua naik di trotoar. Nah, itu pelanggaran. Dan itu harusnya tidak kita lakukan. Saudara, tapi berbeda dengan hukum yang dimasukkan firman Tuhan ini, bahwa kita memang kalau bisa kita mengendalikan dulu diri kita, dan kita tidak boleh menghakimi. Wah kamu salah nih. Ya lebih baik kita kalau ada orang yang salah langsung itu menjadi cermin buat kita. Kalau ada orang yang mengalami kesalahan langsung kita harusnya nurut dada. Aku juga begitu. Ya harusnya kalau ada orang yang salah kita juga mengatakan, waduh harusnya juga begitu. Tidak boleh kita langsung menunjuk. Kebiasaan kita kan menunjuk. Wah itu. Yang satunya ke sono, yang satunya kemana-mana, yang tiganya ke sini, ya kan? Yang sini kan tiga yang paling banyak menuduh kita. Jadi alangkah baiknya kita kalau hal itu terjadi, kita ikuti aja hati kita. Yang kedua, bahwa kebenaran Allah itu memang tidak dapat dibandingkan dengan kebenaran manusia. Prinsip penghakiman Allah itu ada di dalam ayat 5, ayat 5. Ya, kita baca ini ya. 1, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terus ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan sisanya baca sendiri. Sudah dikatakan yang kedua ini bahwa prinsip penghakiman Allah itu sebenarnya untuk menarik manusia supaya bertobat. Tuhan mau menghakimi manusia itu supaya manusia itu semakin hari itu semakin dekat di hadapan Tuhan dan mau bertobat. Tapi kenyataannya manusia itu semakin hari semakin jauh di hadapan Tuhan, dan semakin hari dikatakan itu tidak perlu bertobat. Kalau tidak bertobat itu sama artinya itu menimbun murka Allah. Bisa bayangkan kalau sehari tidak bertobat, diingatkan masih melakukan begitu, nimbun murka Allah sehari. Kalau tidak bertobat setahun, ya berarti murka Allah itu 1 tahun. Namanya menimbun.
menimbun rezeki nggak apa-apa, saudara. Punya tabungan gede nggak apa-apa. Nah ini murka Allah ditabung. Makanya seringkali diingatkan, ayo bertobatlah, jangan berbuat kayak begitu. Itu kan hidup lama. Seringkali manusia itu tidak mau diingatkan. Lebih baik aku nabunglah. Itu nih hidupku sendiri. Nah, saya pernah dengar ada orang menasihati di depan situ. Bung, jangan merokok. Nanti kamu sakit. Lalu yang ditegur itu bukan terima kasih ya nasihatnya, bukan begitu saudara. Jadi malah lebih gagah daripada yang itu. Hah? Ngomong apa lo? Ini uang gue. Kalau sakit gue sendiri, yang terbakar gue sendiri, urusan lu apa? Ya, saya dengar di situ bilang, ya begitulah memang keadaannya. Ya kalau orang tidak mau bertobat itu sama dengan menampung murka Allah. Jadi murka Allah ditampung terus ya. Terus suatu saat kemudian KU masuk rumah sakit kebingungan. Kalau rumah sakit sudah kebingungan, nyawa sudah mendekat. Aku juga nggak pernah ke gereja. Aduh gimana ini? Mau hubungi pendeta ya malu. Udah kayak begini ya. Terus lalu dokternya saja sudah ngancam, hati-hati ya, 5 menit lagi ya. Maksudnya dokter, enggak 5 menit lagi obatnya masuk, jadi hati-hati ya. Oh iya dokter, ya udah kebingungan, ya seperti itu. Nah saudaraku sekalian, itu seperti itulah keadaannya kalau orang tidak mau bertobat. Nah, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa apa saja yang kita perbuat di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kemudian hari di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya ini ya. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita yang negatif, ya mari kita buang itu. Kita lebih baik menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada kita menimbun murka Tuhan. Ada di sini yang senang menabung murka Tuhan. Wah kalau nggak mau lah, mending nabung berkat Tuhan. Walaupun sekarang nggak dapat berkat, nggak jadi masalah. Kita yakin aku sedang membangun menabung berkat Tuhan. Ya, kalau enggak saya sekarang yang mengambil berkatnya tabunganku, ya anak cucuku yang mendapatkan tabungan tuh kan gitu. Tabungan kebaikan itu kan merupakan tabungan untuk kita. Kalau kita nggak menikmati, ya biar anak cucu kita yang menikmati tabungan yang kita buat, kita tabung itu. Kalau murka ya jangan dikasihkan anak cucu kita. Wong murka Tuhan kok dikasihkan anak cucu ya. Wah, itu gawat. Oke, yang ketiga saudaraku, yang ketiga ini prinsip Tuhan itu tidak ada yang benar di hadapan Allah. Itu Roma pasal 12 Roma 2 ayat 12 dan 16 ya, kita baca ya. Ayat 12. Ayo semua kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan
akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Ngerti nggak firman Tuhan tadi? Jadi semua orang itu pertama kali di bawah hukum Taurat. Jadi kalau melakukan dan tidak melakukan hukum Taurat, jadi kalau melakukan hukum Taurat diberkati hukum Taurat. Kalau tidak melakukan hukum Taurat dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Kan parah ini. Jadi kalau ada hukum Taurat kita melakukan diberkati hukum Taurat. Tapi firman Tuhan mencatat tidak ada seorang pun yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Kalau begitu orang yang melakukan itu gimana? Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Dan katakan oleh firman Tuhan, baik itu bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal hukum Taurat, tetapi hatinya itu melakukan apa yang ada di hukum Taurat di Israel itu dia juga akan dihakimi menurut hukum Taurat. Ngerti ya? Misalnya hukum Taurat, janganlah kau mencuri. Dan di seluruh dunia ini tidak ada yang namanya hukum Taurat kecuali di Israel. Tapi dalam suku-suku yang lain ada nggak mengizinkan di suku-suku yang lain itu mengatakan boleh mencuri, silakan mencuri. Ada nggak yang gitu? Selama ini saya nggak ada suku yang primitif sampai suku yang modern itu mengizinkan pencurian, ya, mengizinkan pencurian, silakan mencuri supaya engkau akan hidup, nggak ada. Nah, kalau kemudian orang itu mencuri nggak ketahuan siapa hakimnya, nggak ada hakim, jaksa nggak ada, siapa yang menghakimi? Yang menghakimi adalah hukum Taurat, meskipun dia tidak memiliki hukum Taurat, ya. Karena hukum Taurat ada di Israel, jangan engkau mencuri. Tapi bangsa-bangsa yang lain tidak memiliki hukum Taurat, tapi dalam hatinya ada yang mengatakan kalau mencuri itu namanya melanggar hukum. Itu sudah hukum Taurat baginya. Gitu. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang benar, tidak bisa semua yang melakukan hukum Taurat kecuali Yesus Kristus yang bisa melakukan hukum Taurat. 100% dialah yang bisa menjalani hukum Taurat, dan dia sendiri yang membatalkan hukum Taurat karena dia sendiri juga yang membuat hukum Taurat. Ngerti? Nah, firman Tuhan inilah yang dijelaskan ini sesuai Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi hukum Taurat itu menghakimi mukanya saja. Jadi kalau berdosa diberikan persembahan, ya pengampunan, yang miskin memberikan gulung darah, ampuni Tuhan, yang setengah kaya kambing atau domba, lalu Tuhan ampuni saya berdosa. Terus yang kaya memberikan lembu atau sapi, Tuhan ampuni saya. Luar biasa. Nah kalau sehari itu salahnya 10 kali bagaimana? Ya, pulang balik ke bait Allah untuk meminta pengampunan. Kalau yang paling miskin itu paling enak, paling miskin nggak bawa apa-apa, cuma bawa janji. Tuhan, saya sudah berdosa, saya janji kalau diberkati besok saya tidak mau melakukan lagi Tuhan, saya mau menebus. Terus begitu, makanya dia nggak miskin terus. Ya kalau miskin terus hidupnya nggak pernah bayarnya cuma begitu. Saya berjanji Tuhan kalau bisa membeli gulung darah, aku persembahkan gulung darah, gitu ya. Dan itu tidak semua orang sanggup melakukan itu. Yang sanggup melakukan itu adalah hanya Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus inilah yang menghakimi lebih daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu karena perbuatan yang nampak, tapi Yesus itu lebih dalam lagi, yaitu perbuatan dari hati manusia. Sumbernya itu manusia itu yang diketahui oleh Yesus, dan Yesus itulah sanggup mengadili
punya hukum Taurat atau tidak punya hukum Taurat, Yesus itu yang bukan. Jadi saudaraku sekalian, tidak ada jalan lain bagi manusia yang bisa datang kepada Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah manusia itu. Ya, Tuhan mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6 diapalin. Itu kan zaman sekolah minggu itu diapalin. Jadi saudaraku, tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus Kristus, dan itulah yang menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan itu memberikan penguatan bagi kita dan menolong bagi kita supaya kita siap melakukan akan kebenaran yang dituntut oleh Tuhan. Biarlah kita tidak berpatokan kepada hukum manusiawi atau hukum Taurat, tapi kita berpatokan kepada hukum Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kita, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau